Ini saya nggak ngerti pola pikir Pak Wali Kota seperti apa gitu ya, tapi ketika Gibran posisinya sebagai wakil presiden dan kemudian mendapatkan kritik, seharusnya itu biasa saja. Yang harus menjadi titik kritik dari Pak Syauqul Muhyiddin harusnya kenapa orang menyambut dengan komentar omon-omon kemudian ditahan atau diinterogasi. Itu yang seharusnya dia concern atau pedulikan gitu. Bukan soal kenapa Gibran disambut dengan kritik. Kritik tuh biasa, namanya juga negara demokrasi. Apa udah enggak kita? Apa udah jadi kerajaan? Ya mana tahu udah mau diubah jadi negara kerajaan gitu ya. Jadi ya seharusnya mahasiswa yang menyampaikan kritik itu selama caranya itu tidak kemudian provokatif dan tidak ada ucapan-ucapan yang kasar gitu ya, seharusnya dibiarin aja. Ngapain jadi kayak alergi dan kemudian ingin cari tahu kenapa menyampaikan kritik. Ya kita jadi bertanya, ini sebenarnya negara kita masih demokratis atau enggak nih kalau menyampaikan kritik sebegitu saja kemudian direspon dengan cara berlebihan. Justru sebenarnya mereka bagus, mahasiswa itu bagus kalau mereka tahu kalau Gibran akan datang, bahkan tahu Gibran akan lewat di mana gitu. Itu kan menunjukkan bahwa mereka ini update gitu kan. Tahu informasi, bagus, peduli terhadap kondisi bangsa ini. Ya harusnya itu yang kemudian diapresiasi, bukan kemudian dianggap memalukan dan sebagainya. Ini kan cuma soal peran saja, sesuai dengan tugasnya gitu. Wakil presiden datang kunjungan, mahasiswa menyampaikan kritik kepada wakil presiden. Ini kan sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Aneh kalau kemudian wakil presiden datang terus nggak ada kritik. Ini kan seolah-olah mahasiswa kita itu tumpul tuh. Jadi mereka nggak punya tugas, nggak punya peran gitu. Itu malah aneh bagi saya. Jadi kalau mahasiswa menyampaikan kritik kepada wakil presiden, kepada para pejabat, ya memang dia tugasnya begitu, mengkritik. Kalau mereka jadi pejabat, ya mereka kerja. Kan memang para pejabat kita, termasuk Gibran sebagai wakil presiden, memang digaji untuk ini kan. Dia dikritik supaya kemudian dia bisa memperbaiki dan membuat negara ini menjadi lebih baik. Itu kan tugas dan fungsinya gitu. Jadi kalau ini tidak mau dikritik, ya nggak usah jadi wakil presiden, nggak usah jadi pejabat gitu. Tapi yang penting bagi saya, dari kasus atau kejadian ini bukan soal penangkapannya, tapi soal interogasinya. Dan lebih dari itu semua, yang juga menjadi catatan kita semua, bahwa ternyata adik-adik mahasiswa hari ini itu sangat marah sekali dengan Gibran. Dan itu tergambar dari apa yang disampaikan sama 6 orang anggota PMII di Blitar ini gitu. Jadi mahasiswa kita itu muak, marah dengan Gibran ya, dengan segala faktor atau penyebabnya gitu. Jadi ya inilah yang harusnya menjadi catatan politik kepada semua konsultan komunikasi politiknya Gibran hari ini gitu ya, baik yang resmi di kantor wakil presiden ataupun yang tidak resmi, untuk bisa memikirkan bahwa beberapa bulan ke depan mungkin isu ini atau kritikan-kritikan keras kepada Gibran itu akan semakin memuncak seiring dengan munculnya atau datangnya mahasiswa-mahasiswa baru di penerimaan mahasiswa baru yang akan datang gitu. Jadi ya ini kalau sekarang sudah muncul kritikan-kritikan seperti ini, nanti ketika masa orientasi dan sebagainya biasanya ya akan ada gerakan-gerakan semacam itu, dan akan ada pertukaran ide atau diskusi-diskusi soal kebangsaan yang itu pastinya mengarah kepada soal kasus Gibran. Karena ini adalah kasus besar di mana Gibran yang semula maju lewat bantuan pamannya di MK itu kan sangat janggal sekali. Pamannya sudah divonis bersalah, sudah sudah dilengsarkan dari kursi ketua MK, dan fakta-fakta di lapangan menyebutkan bahwa soal perubahan undang-undang yang diubah sama MK itu benar-benar tidak pernah disidangkan. Sehingga ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan, dan adik-adik mahasiswa mestinya atau ya sepatutnya itu juga akan ikut lagi membahas terkait ini semua. Memang ini sudah kejadian setahun yang lalu, Pilpres memang sudah selesai, Prabowo memang sudah memenangkan pertandingan gitu ya, tapi Gibran ini urusannya lain. Prabowo tidak
tidak melanggar aturan-aturan apa-apa dalam proses di MK, tapi Gibran ini benar-benar melanggar. Dan kemarahan atau kemuakan mahasiswa hari ini itu ya tergambar dengan cara mereka menyambut Gibran di Blitar. Kayak niat sekali gitu. Ya mungkin kalau Gibran nanti datang ke kunjungan ke tempat yang lain dan jadwalnya sudah dipublikasikan, jangan-jangan ya makin banyak mahasiswa yang berdemo atau menyampaikan aspirasinya. Ya silahkan aja kalau mau diuji coba gitu ya. Gibran nanti sebelum kunjungan sampaikan aja di sosial media. Saya jam segini akan lewat sini gitu. Sampaikan aja gitu. Ya untuk menguji coba apakah adik-adik mahasiswa kita benar-benar ingin menyampaikan kemarahan atau kemuakannya. Karena kemarahan dan kemuakan kepada Gibran itu bukan hanya soal bagaimana undang-undang diubah lewat MK, tapi bagaimana gaya-gaya privilege Bapak, gaya-gaya atas bantuan orang dalam atau Bapak yang kemudian menaikkan anaknya meskipun tidak punya potensi, tidak punya kompetensi apa-apa gitu. Jadi itulah kemarahan, kemuakan adik-adik mahasiswa kita hari ini yang melihat Gibran ya sama sekali tidak pantas berada di kursi wakil presiden, dan bahwa dia kemudian memenangkan kontestasi karena murni bantuan Bapak saja gitu. Ekspresi hari ini mungkin akan semakin kita lihat kenyataannya nanti sekitar 2 atau 3 bulan lagi, dan saya yakin nantinya undang-undang yang dibahas sebelumnya dan kemudian diubah lewat MK, yang tidak dibahas tapi kemudian tiba-tiba diubah oleh MK, itu akan menjadi isu atau bahasan utama yang ya kita akan melihat ujungnya mungkin akan nyambung dengan isu-isu atau usulan pemakzulan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Gibran dan keluarganya, yakni mengubah undang-undang di MK tanpa proses diskusi, tanpa proses sidang, langsung tiba-tiba diubah dan kemudian secepat kilat barang itu kemudian jadi untuk memuluskan Gibran, itu jelas adalah sebuah kesalahan yang tidak bisa dikoreksi, yang sampai kapanpun itu akan terus-terusan menjadi permasalahan. Dan Gibran sampai sekarang belum bisa menyelesaikan persoalan ini, sehingga ya inilah efek dari langkah-langkah yang salah sebelumnya. Meskipun menang, mungkin sampai sekarang Gibran masih merasa tidak tenang. Lagi-lagi ini soal Mas Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang pernah berjanji menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan buat kaum muda dan kaum perempuan. Luar biasa ini ya. Anak-anak muda, ya, soal digital, ya, robotik, ya, makin banyak lah disampaikan pada saat itu. Saya nggak perlu sampaikan lagi karena teman-teman saya rasa juga pernah mendengarkan itu. Dan ketika Gibran berbicara tak jauh dari hilirisasi, hilirisasi, hilirisasi. Ya mungkin itu yang menjadi apa ya? Waktu itu yang cuma diketahui oleh Gibran saya nggak tahu juga. Tapi kerap membahas hilirisasi. Ya paling soal AI gitu ya. Tapi ya keren juga sih, bagus juga ya. Program itu luar biasa. Tapi ini soal lapangan pekerjaan yang pernah diucapkan pada saat kampanye sehingga rakyat memilihnya. Tapi sampai sekarang tak kunjung terbukti. Dan bahkan beberapa bulan lalu PHK massal terjadi tuh. Puluhan ribu ya. Ini sesuatu hal yang bisa kita bilang ya bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Sedangkan pekerjaan atau lapangan kerja yang sudah ada pun sulit untuk dipertahankan. Rasa-rasanya ya wajar bila rakyat menuntut. Kalau rakyat mengkritik ya jangan dong direspon begini begono. Ayo tanggapi dengan baik dan buktikan apa yang pernah disampaikan, kan begitu ya. Tapi oke lah, saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Teman-teman nanti boleh silakan cek, dan teman-teman kalau ada pendapat silakan berikan komentar Anda nantinya ya. Bukan mahasiswa yang bikin malu, tapi Gibran yang malu-maluin Indonesia. Insya Allah si Samsul
makjul di bulan Oktober. Menebar janji memang mudah, menepatinya yang sulit. Bila para politisi ingin namanya harum dan dikenang sepanjang masa, tepatilah janji-janji kalian. Kalau tidak sanggup membuktikan, nggak usah menyampaikan janji, ya. Bukan cuma dikritik, Wapres nggak guna harus dimakjulkan. Gibran nggak ada apa-apanya, buat apa uang rakyat dibayarkan kepadanya. Wapres Gibran sebaiknya segera dimakjulkan. Beda daerah Gunung Kidul, ya. Dia rakyatnya kritik Jokowi, tetap dibela ketua DPRD-nya. Malah jadi bupati, bukan antek penjilat, ya. Bukan main, ya. Mahasiswa itu cuma nagih janji apa yang dijanjikan cawapres saat kampanye. Jadi wajar dong rakyatnya nagih janji saat Gibran jadi wapres. Iya ya, wajar saja. Siapa yang larang coba? Itu hak kita untuk menagih janji itu. Kita taati kok bayar pajak misalnya, ya. Bagi mereka-mereka yang sudah bayar pajak kan begitu. Itu kewajiban kita sebagai warga negara, taati peraturan dan seterusnya. Tetapi ketika eh ada janji yang pernah disampaikan pada saat kampanye, ya jadi kita pilih mereka tapi sampai sekarang tak ditepati, ya wajar saja kalau kita menagih, menuntut janji itu kan begitu kurang. Ya kemudian di sini Gibran itu setali tiga uang dengan bapaknya, nggak bisa dipercaya, janjinya jong. Namun wajar kalau mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan cara seperti itu. Omon-omon, boro-boro nyiapin 19 juta lapangan kerja. Si Gibran aja dicari kerja bokap dan omnya. Ditanya 6 suku di Indonesia, Gibran ngeblank, nggak bisa jawab, parah nggak sih? Kalau nggak mau dikritik, gak suka didemo, ya sudah, baiknya memang langsung dimakzulkan saja daripada cuma bikin muak berjamaah. Musibah kubro Indonesia diwakili makhluk pelangap-pelongo gitu. Kasihan Prabowo harus menanggung malu internasional. Rugi bayar wapres, pelangap-pelongo, penipu dan pembohong. Ya mana tahu si Gibran susahnya cari kerja, uang dia selama ini dicariin kerja sama bapaknya. Sejak meledek Prof Mahfud, kelihatan karakter anak Jokowi. Punya wakil presiden kok runyam, ya. Ini elit orang yang milik orang cerdas. Wali kotanya perlu sekolah lagi biar tahu gimana jadi pejabat itu, bukan hanya atur-atur posisi duduk jalan-jalan dan makan bersama dengan kroni-kroninya. Rugi bayar wali kota begini. Emang wapres itu tamunya wali kota doang, dan pejabat lainnya tamu apaan pak? Ya, Gibran ya sama aja, ngapain juga muter-muter di daerah-daerah Indonesia dengan wajah sok nantang. Betul juga lah, duduk manis aja di kantor. Koreksi itu lapor wapres, sudah sampai mana urusannya? Malas lihat wajahnya di TV, filmnya macan Asia lagi, wais. Apanya yang bisa dibanggakan, ya? Kas lihat aja videonya ke Pak Presiden Prabowo biar tahu wakilnya yang gak pinter, gak bisa kerja, terus sok gak mau dikritik biar dicopot jadi wapres. Dia belum jadi apa-apa, cuma masih tukang jual martabak. Ya, tingkahnya sudah bikin muak dan ngeselin. Pas Pampres sudah overthinking demi majikannya. Sudah jelas negara ini demokrasi, si Gibran bocah ingusan pelangap-pelongo akan berbahaya seorang Gibran di masa depan. Negara sebesar ini di bawah pimpinan seorang Gibran tidak jelas sekolahnya. Jadi wapres juga dengan jalur merusak undang-undang MK. Lah dia sendiri dicarikan kerja oleh bapaknya, bisnis dia saja rebuk semua. Dari 19.000 TDB sudah BRP, ya sudah berapa ya yang direalisasikan ya dalam masa tugasnya sudah 9 bulan.
Gibran Fufafa nggak bisa kerja, janji kampanye 19 juta lapangan pekerjaan cuma keluar-keluar doang. Tidak ikhlas pajak saya buat gaji ini orang. Dia tidak berkah, minus malunya, ya, wapres tidak berguna. Jadi banyak sekali kritikan-kritikan pedas dari netizen, dari rakyat Indonesia kepada Mas Gibran, ya. Tentu ini menjadi suatu evaluasi, ya, menjadi hal yang harus perlu di apa namanya dievaluasi lagi, dibenahi. Jadi ada kalanya ketika janji-janji disampaikan, rakyat menuntut, ya hal yang wajar. Bila tak mau dikritik, bila tak mau dituntut, ya jangan berjanji dan jangan jadi pejabat juga. Ini negara berdemokrasi, bos. Ini negara demokrasi. Ya, jadi semua orang bebas untuk berekspresi, berpendapat dan bahkan juga mengkritisi. Ya kalau nggak mau dikritik, ya udah turun saja kan begitu. Lagi kalau nggak mau dituntut ya jangan janji-janji gitu, ya. Mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain boleh silakan sampaikan komentar Anda di video ini. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan salam dan sampai jumpa.